Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya dan rekan saya Mary Alsyakina. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal kromatografi kertas yang berjudul Identifikasi Rodamin B pada arum manis yang dijual di SD Inpres PAI 2, Makassar secara kromatografi kertas. Abstrak, rodamin B merupakan salah satu zat berwarna berbahaya yang dilarang penggunaannya pada makanan. Rodamin B bersifat karsinogenik yang dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati, kanker, dan pembekakan ginjal. Pendahuluan, bahan tambahan pangan sudah digunakan secara umum oleh masyarakat termasuk dalam pembuatan pangan jajanan. Masih banyak produsen pangan yang menggunakan bahan tambahan yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan yang sebenarnya tidak boleh digunakan dalam pangan. Zat warna sintesis yang sering ditambahkan pada jajanan adalah rodamin B, yaitu merupakan warna sintetik yang umum digunakan sebagai pewarna tekstil. Salah satu produk yang sering ditambahkan dengan zat pewarna adalah makanan seperti jajanan anak-anak. Makanan yang segar, dengan warna yang sangat menarik dan harga terjangkau merupakan salah satu yang digemari oleh masyarakat pada umumnya, terlebih bagi anak yang masih di tingkat sekolah dasar. Metode penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu batang pengaduk, bejana kromatografi atau chamber, Erlenmeyer 250 ml, corong, gelas kimia 100 ml, dan 250 ml, gelas arloji, gelas ukur 5 ml dan 25 ml, hot plate, kertas wetman, penangas air, pipet kapiler, pipet tetes, sendok tanduk, dan timbangan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu amonia 10%, aquades, asam asetat 10%, benang wol, butanol, etanol, metanol, sampel arum manis, dan standar atau baku pembanding rodamin B. Prosedur penelitian, yang pertama pengolahan sampel. Sampel ditimbang sebanyak 3 gram, diasamkan dengan 5 ml asam asetat 10% di dalam gelas kimia. Benang wol dimasukkan ke dalam sampel cair yang telah diasamkan lalu direndam. Didihkan selama kurang lebih 10 menit. Benang dikeluarkan lalu dicuci dan dikeringkan. Ditambahkan 25 ml amonia 10% ke dalam benang wol tersebut. Dipanaskan benang wol sampai keluar warnanya pada larutan. Benang wol dibuang dan larutan diuapkan sampai kering. Pengolahan rodamin B. Rodamin B ditimbang sebanyak 3 gram, diasamkan dengan 5 ml asam asetat 10% di dalam gelas kimia. Benang wol dimasukkan ke dalam rodamin B yang telah diasamkan lalu direndam. Didihkan selama kurang lebih 10 menit. Benang dikeluarkan lalu dicuci dan dikeringkan. Ditambahkan 25 ml amonia 10% ke dalam benang wol tersebut. Dipanaskan benang wol sampai keluar warnanya pada larutan. Benang wol dibuang dan larutan. 3. Tes kromatografi kertas. Residu ditambahkan beberapa tes metanol untuk ditotolkan pada kertas kromatografi yang siap pakai. Dielusi dalam bejana dan eluen sampai mencapai tanda batas. Kertas kromatografi diangkat dan dibiarkan mengering. Warna yang terjadi diamati, kemudian membandingkan nilai RF antara RF sampel dan RF standar. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Bisa dilihat pada tabel. Untuk baku standar rodamin B dan juga arum manis sama-sama mendapatkan nilai RF yaitu 0,81. Zat tambahan pada makanan merupakan suatu hal yang dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas dari suatu produk atau makanan. Penambahan zat pewarna berguna untuk memberikan warna sehingga lebih mudah menarik perhatian konsumen, seperti halnya pada arum manis yang diberikan bahan tambahan seperti zat pewarna untuk membuatnya lebih cerah dan menarik untuk dikonsumsi. Penyalahgunaan zat pewarna sintesis untuk makanan sering terjadi, contohnya penggunaan zat pewarna untuk tekstil seperti rodamin B. Dampak penggunaan rodamin B bagi kesehatan adalah gangguan fungsi hati yang dapat menyebabkan timbulnya kanker serta dapat pula menyebabkan pembengkakan pada ginjal. Rodamin B merupakan zat warna tambahan yang dilarang penggunaannya dalam produk-produk pangan dan merupakan zat warna sintetik yang umum digunakan sebagai pewarna tekstil. Timbulnya penyalahgunaan zat pewarna ini disebabkan oleh pengetahuan yang tidak memadai dan kesadaran produsen tentang bahaya bahan kimia terhadap kesehatan. Selain itu, rodamin B sering digunakan sebagai pewarna makanan karena harganya yang relatif lebih murah daripada pewarna sintesis untuk pangan.
berdasarkan Permenkes RI menetapkan 30 zat pewarna berbahaya pada makanan dan rodamin B merupakan salah satu pewarna berbahaya tersebut. Untuk mengetahui ada tidaknya pewarna rodamin B pada salah satu produk makanan, yaitu harum manis, maka dilakukan analisa kualitatif. Metode yang sering digunakan untuk mengidentifikasi zat warna rodamin B ialah dengan metode kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Pada penelitian ini, identifikasi zat warna rodamin B dilakukan menggunakan metode kromatografi kertas. Metode kromatografi kertas digunakan karena merupakan salah satu metode pemisahan yang cepat dan mudah serta menggunakan peralatan yang murah dan cukup sederhana dibandingkan dengan metode yang lainnya. Selain itu, hasil yang diperoleh dari metode ini akan terlihat jelas dengan adanya pergerakan pada kertas, terlebih lagi apabila sampel dan standar baku pembanding diletakkan berdampingan pada kertas yang sama, sehingga pergerakan elusi pada keduanya dapat dengan mudah diamati. Nah, nilai RF yang diperoleh dari metode ini pun sangat berperan penting dalam menentukan perbandingan antara sampel dan standar baku pembanding. Nah, sebelum dilakukan pengujian sampel menggunakan metode kromatografi kertas, terlebih dahulu dilakukan membuat larutan asam asetat yang berfungsi untuk menarik zat warna dari sampel yang kemudian akan diserap oleh benang wol, sedangkan penambahan amonia berfungsi untuk menarik kembali zat warna dari benang wol. Sementara itu, pada proses identifikasi hasil penguapan akan ditambahkan metanol untuk ditotolkan pada kertas kromatografi menggunakan pipet kapiler. Penambahan metanol ini berfungsi untuk melarutkan residu sebelum ditotolkan pada kertas. Penggunaan pipet kapiler berfungsi untuk membuat hasil penotolan lebih kecil sehingga tidak menyebar di permukaan kertas, dan sebelum ditotolkan pada kertas, residu dihomogenkan terlebih dahulu dalam pipet kapiler agar hasil penotolan lebih baik. Pada analisa kualitatif menggunakan metode kromatografi kertas, fasodium didukung oleh suatu zat padat berupa bubuk selulosa. Sedangkan untuk fase gerak digunakan etanol, butanol, dan aquades sebagai pelarut yang bersifat polar. Rodamin B sendiri merupakan zat yang mudah larut dalam air dan alkohol. Jadi pelarut dan zat warna yang digunakan bersifat polar sehingga terjadi interaksi antara zat terlarut dan pelarut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sampel dengan menggunakan rodamin B sebagai standar baku pembanding, diperoleh hasil positif yang menandakan bahwa sampel harum manis yang digunakan mengandung rodamin B. Hal tersebut dapat dilihat dari warna pada sampel yang sama dengan warna pada standar. Nilai RF sampel yang sama dengan nilai RF standar, di mana suatu sampel dikatakan positif mengandung rodamin B apabila nilai RF sampel sama atau mendekati nilai RF standar baku pembanding, serta memiliki warna yang sama pada hasil identifikasi dengan menggunakan kromatografi kertas. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa harum manis yang dijual di SD Inpres PHI 2 Makassar mengandung pewarna berbahaya rodamin B. Hal tersebut dilihat dari warna dan nilai RF sampel harum manis yang sama dengan nilai RF standar baku pembanding. Nilai RF yang diperoleh yaitu sebesar 0,81. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.